Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi atqana al-masnu'at wa fatara al-mawjudat wa amatal ahya'a wa ahyal amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dawil khususiyati wal hasanati wal karamat. Amma ba'du. Yang mulia para tuan-tuan guru, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukarram Dr. Andes Ustadz Haji Abidin Nur, guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Murian, Ustadz Unen Harmidin, Ustadz Bang Gocai, siapa nama aslinya ya? Zainuddin. Bapak Haji Kasmin, Bapak Ustadz Iman, Bapak Ustadz Suherman, Bapak Ustadz Hadi Mulia, dan yang sama kita hormati Sohibul Bait, warga besar almarhum wal maghfurlah Bapak Semin bin Haji Seman. Mudah-mudahan seluruh keluarga yang ditinggalkan mendapatkan keikhlasan, ketabahan, kekuatan iman Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap apa yang kita lakukan di atas dunia ini pasti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita nanti pada waktunya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah karuniakan kepada kita nanti akan dipertanyakan di hari akhir. Kalau kebaikan yang kita punya, kebaikan yang kita kerjain, kita akan mendapatkan keberuntungan. Tapi kalau keburukan yang kita kerjain, keburukan yang kita laksanain, maksiat yang mulu kita kerjain, maka kita akan mendapatkan kerugian dari Allah. Begitu nanti kita meninggal dunia, ketika kita mati, kita bakal masuk ke dalam kubur. Ada 3 yang bakal nganterin, yang ngiringin kita, kata Nabi. Yang pertama, maluhu, harta bakal ngikut kita sampai ke kuburan. Tapi harta itu enggak nemenin kita di dalam kubur. Begitu mati, rumah kita bakal ngikut Pak, buat menyemayamkan jasad kita. 2 jam aja di rumah, anak udah pada ribut, udah cepetan kuburin, gua iseng banget sama aki-aki ini. Bawa sono ke kober, udah cepetan. Baru 2 jam udah begitu Pak. Yang punya mobil, mobilnya ngikut sampai ke kuburan. Yang punya motor, motornya ngikut sampai ke kuburan. Cuman mobil kita, motor kita, harta yang kita punya enggak nemenin kita di dalam kubur. Yang kedua yang ngiringin kita, wa ahluhu, keluarga, turunan, anak, cucu, mantu. Kalau laki yang mati duluan, bini pada ngikut. Tapi kalau bisa orang perempuan jangan pakai pada ngikut ke kuburan dah. Orang zaman sekarang gara-gara ngelihat di TV ke kuburan pada ngikut-ngikut aja. Kalau dalam agama perempuan tugasnya nggak usah pakai ikut ke kuburan, di rumah aja cukup, pahalanya sama.
Ini kadang-kadang sampai mayat ditompok sama ibu-ibu. Luar biasa, ibu-ibu zaman sekarang pada berani-berani dah. Luar biasa ya. Jadi kalau orang perempuan cukup untuk di rumah, nggak usah pakai ikut ke kuburan, biarin itu mah urusan orang laki aja tuh yang nguburin segala macam. Kalau bini yang mati duluan, lakinya ngikut nganterin ke dalam ikut ke kuburan. Biar kata itu laki cinta banget sama bininya, mau nggak bapak kira-kira nemenin di dalam kubur 2 hari aja pak? Ya kagak bakalan. Orang laki tuh ditinggal mati sama bini pak, yang keluar air matanya nangis sebelah kanan doang pak, sebelah kiri mah ngelirik janda mana yang gua hajar. Gitu ya, orang laki ikan dikasih kucing habis tomplok. Iya. Laki tuh gitu. Boleh. Kalau orang laki mah boleh nih Pak, dengerin nih. Bapak punya bini bapak mati pagi. Sore itu orang laki boleh kawin lagi. Bener. Kalau orang perempuan ditinggal mati sama laki ada iddahnya. Berapa iddah mati? 4 bulan 10 hari. Kalau orang perempuan tuh ditinggal mati sama laki, nggak boleh langsung kawin dulu, tungguin 4 bulan 10 hari. Ini orang zaman sekarang baru mati 3 hari lakinya diboncengin motor sama RT jadi aja. RT Haji Murian kan? Iya, bukan RT sini kan, RT sono. Pura-pura dianterin bikin surat mati, bonceng-boncengin ke kelurahan mana? Aduh. Iya. Diajak aja di goro-goro ke kelurahan yuk begitu. Ada lisik ongkoh. Iya. Jangan tuh tunggu 4 bulan 10 hari. Tapi kalau orang laki mati bininya pagi sore kawin lagi boleh. Cuman pertanyaannya itu laki punya pikiran apa kagak? Kagak. Jadi pertanyaan tuh. Lo orang lagi sedih tahu-tahu langsung kawin aja ya. Nah, jadi boleh kalau masalah hukum boleh, bukan nggak boleh, boleh. Nah, anak yang bapak urus dari kecil sampai gede, ikut sampai ke kuburan, biar kata bapak sayang banget sama anak pak, anak nggak bakal mau nemenin bapak di dalam kuburan. Maka kata Nabi, wa ifnani yarji'ani, yang 2 ini bakalan balik, bakalan pulang. Harta pulang, keturunan keluarga kita pulang. Wa yabqa al-wahid, yang kekal cuman 1. Apa kata Nabi? Amaluhu, amal yang kita kerjain di atas dunianya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya amal baik, kalau kita punya amal bagus Pak, begitu kita masuk ke dalam kuburan, kita bakal ditanya, kita bakal ditemenin juga. Siapa yang nemenin? Makhluk Allah. Makhluk Allah yang model bagaimana? Dalam hadis, orangnya belum nyampe, wanginya udah kecium duluan. Orangnya belum ada, bapak belum ngelihat, wanginya udah nyampe duluan Pak. Ya Allah, wangi yang belum pernah kita cium di atas dunianya Allah. Begitu dia sampai, kita nanya, man anti, siapakah engkau? Lam aro ajmal minka fid dunia, saya belum pernah ngelihat orang secantik engkau di dunia. Kita ngomong begitu. Kalau kita yang mati laki ditemenin tuh sama bidadari Pak, orangnya belum nyampe, wanginya udah nyampe. Begitu kita belum pernah melihat orang yang mukanya cakep begitu di atas dunianya Allah. Kira-kira siapa orang yang paling cakep di Indonesia Pak? Hah? Nori. Wah, matanya kotor. Nori, beot. Udah meninggal ongkoh. Ya, misalnya siapa dah sekarang artis yang lagi tenar yang kata bapak cakep banget gitu. Ya, apa Luna Maya apa siapa gitu kan? Itu putus, kagak ada apa-apanya, Pak. Iya, kita bilang tuh lam aro ajmal minka fid dunya. Saya belum pernah ngelihat orang nih secantik ini waktu di dunia. Dia ngomong, Pak, ana amaluka soleh, saya adalah amal soleh, amal baik yang telah engkau kerjakan di atas dunianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sholatmu, inilah puasamu, inilah sodakohmu, inilah hajimu, inilah umrohmu, inilah tadarusmu, kata tuh orang Pak. Datang Pak, nemenin kita di dalam kuburan Pak. Enak apa enggak kira-kira tuh Pak? Nah, Enak bahagia di dalam kuburan. Makanya kalau kata orang yang beriman, mati itu enak.
Makanya disebutnya rohatan lil mukminin. Itu istirahatnya bagi orang-orang yang beriman. Jadi mati itu enak, Pak. Enak apa kagak, Pak? Nih kalau gue bilang enak takut besok. Iya, kagak bilang enak, emang hadis yang nyampein. Iya. Ternyata bagi orang-orang yang beriman seperti itu. Cuman karena kita ya orang-orang yang masih begini, Pak, kita kadang lebih cinta sama dunia dan kita takut sama yang namanya kematian, saudara yang dimuliakan Allah. Padahal keindahan dan kenikmatannya di dalam kubur itu tidak bisa ada kita nikmati di atas dunianya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang baik begitu, Pak. Orang punya amal soleh ditemenin sama bidadari yang begitu cantiknya. Tapi kalau orang itu punya amalnya amal yang jelek, tiap hari bikin maksiat, yang nemenin, Pak, yang nemenin dalam hadis nih, Pak, orangnya belum nyampe, bau busuknya udah nyampe duluan. Percis kayak sampah Bantar Gebang tuh. Kan sampah Bantar Gebang dari sini jauh. Kalau hujan, Pak, kecium wangi nyampe kemari. Lubang buaya nyampe ya? Lubang buaya nggak nyampe. Kayak keraton soalnya. Kalau lubang buaya itu nggak ada bau-bau sampah, Pak. Itu saudara yang dimuliakan Allah. Nyampe tuh Bantar Gebang berapa kilo dari sini? Dia sampai bau busuknya, Pak. Begitulah kira-kira. Kita belum ngelihat orangnya, busuknya udah sampai. Begitu nyampe sama kita, Pak, itu orang hidungnya somplak sebelah. Ini hadisnya begitu. Ya. Hidungnya somplak sebelah. Nggak lengkap hidungnya, somplak sebelah. Begitu kita tanya, siapa lo? Gua belum pernah ngelihat orang sejelek lo, belum pernah ngelihat orang seburuk lo, kata kita, Pak. Kata itu orang, Pak, yang di dalam kuburan, lu jangan pura-pura belaga pilon lo, jangan pura belaga-laga bego lo. Ini dulu lagi hidup lu sering main ke keranggan nih, gue nyampe. Oh, bahaya tuh, sering-sering main ke sono no. Iya. Emang ke sono. Beli ikan gabus. Ustaz Iman sering ke sono ya. Iya, kalau dia ngaji di sono katanya. Iya, kalau ngaji nggak ngapa-ngapa. Ya model-model begitu. Itu nih nyampe, Pak, semua bakal nemenin kita. Ini dulu kau lagi hidup nih, yang sering main judi, yang sering minum minuman keras, yang sering main perempuan, yang sering main pelacuran. Dia mati belum tobat, nyampe tuh amal buruknya buat nemenin kita di dalam kuburan, Pak. Allahu Akbar. Ya, oleh karena itu saudara yang dimuliakan Allah, siapapun dari kita yang hadir pada malam hari ini, pasti kita akan merasakan yang namanya kematian. Pasti kematian itu hal yang pasti buat kita, ya, hal yang udah nggak mungkin bisa kita hindari, Pak. Semua kita yang hidup pasti akan mendapatkan kematian. Oleh karena itu, jadiin ini hari, jadiin ini kematian nasihat buat kita yang masih hidup. Biar apa? Biar kita jadi orang-orang yang lebih baik lagi, Pak. Yang tadinya males sama ibadah, biar pada rajin sama ibadahnya. Yang tadinya kagak mau ke masjid, jadi rajin datang ke masjidnya. Yang tadinya ogah banget ngikut sama ngaji, jadi datang, jadi rajin sama ngajinya, Pak. Memang sekarang itu kubur alam akhirat itu cuman jadi ceritaan buat kita, karena kita belum masuk ke dalam kuburan. Tapi satu saat ketika dunia sudah kita tinggalkan, dunia cuman jadi ceritaan buat kita, karena kita sudah mengalami kenyataan, yaitu alam kubur, alam akhirat. Kalau seandainya, Pak, seandainya nih, Pak, kita menyesal di kemudian hari. Ya, saya matiin dulu, Pak. Ya. Biasa. Kalau bulan Maulid Ustaz lagi ada panen-panen. Panggilannya banyak soalnya. Ya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini akhirat baru jadi ceritaan buat kita. Kenapa? Karena kita belum masuk ke dalam akhirat, karena kita belum masuk ke lubang kubur. Tapi satu saat nanti dunia itu akan menjadi ceritaan buat kita, dan kita akan masuk ke dalam akhirat, kita akan masuk ke dalam kubur, Pak. Kalau ntar kita udah masuk ke dalam kubur, baru di situ kita pada nyesel, Pak. Penyesalan di kemudian hari udah nggak ada gunanya. Bahasa Qur'annya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kalau bahasa terjemahan orang kampung kitanya begini, ya Allah, kasih saya kesempatan hidup lagi, ya Allah. Kasih saya kesempatan hidup sedikit aja, ya Allah, sebentar aja.
Kalau saya dikasih hidup lagi, saya mau sedekahin harta saya mau jadi orang yang soleh, saya mau jadi ahli ibadah, saya mau dah sembahyang jamaah, saya mau dah berangkat umroh, saya mau dah berangkat haji, saya mau dah ngikut ke pengajian. Itu lama itu mah. Baru ngomong begitu Pak. Iya. Malaikat dari belakang ngejejek digedik sama malaikat. Kemarin kemana aja lu? Lagi sehat, dikasih kaki kagak mau ngelangkah ke majelis taklim. Dikasih kaki kuat jalan kagak mau ngelangkah ke masjid. Mata bisa lihat kagak mau lu buka Quran. Mulut masih bisa ngomong kagak mau lu zikir. Sekarang baru ngomong begini. Peribahasa bilang nasi udah jadi bubur kagak bisa balik lagi jadi nasi. Nikmatin apa adanya Pak. Karena penyesalan di kemudian hari tidak akan ada lagi gunanya. Oleh karena itu, kita yang hadir pada malam hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah buat memperbaiki hidup kita, untuk memperbaiki amal ibadah kita. Maka jadiin ini nasihat buat kita, supaya kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Kita bisa meningkatkan iman dan takwa serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini tahlil yang kita peringati pada malam hari ini menjadikan sebab agar kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Kita bisa meningkatkan iman, takwa dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo Pak, sama-sama ya. Kata Nabi, cukup kematian itu adalah nasihat buat kita supaya kita bisa memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki iman ibadah kita. Yang tadinya belum ke masjid buat jamaah, datang ke masjid buat jamaah. Yang tadinya belum ikut ngaji, biar jadi ikut sama ngaji. Yang tadinya masih jahat aja sama tetangga, biar pada baik, pada akur sama tetangga. Ini kadang-kadang kita Pak, kadang-kadang nih sembahyang rajin, puasa rajin, sama tetangga 3 tahun kagak nanya. Nih sama tetangga 3 tahun kagak nanya. Enggak cukup Bapak hubungan dengan Allah doang Pak, sama manusia juga kudu. Makanya Allah firman dalam Quran, ada yang namanya hablum minallah, ada yang namanya hablum minannas. Hubungan kepada Allah kudu kita kerjain, hubungan kepada manusia juga kudu kita kerjain. Sesama manusia kudu baik, kudu akur. Jangan kagak boleh kita bermusuh-musuhan, nggak boleh kita saling bermarah-marahan, nggak boleh kita saling benci-membenci, nggak boleh. Ini apalagi cuma gara-gara pilihan partai dong, pada berantem, pada apa. Sampai ginari ada yang belum pada nanya Pak. Yang di atas mah udah pada ngopi bareng. Kita sampai ginari masih pada ngadat aja bertangga. Masih kagak nanya tiba gara-gara begitu. Makanya saya mah sekarang bodo amat presiden siapa kayak mau jadi si Badu kayak siapa kayak. Ya, yang penting kita mah makan ya gampang, duit yang nemu, kerjaan gampang, begitu dah. Selesai rakyat kecil. Apa kita belain mati-matian, tetap aja saya ceramah-ceramah juga. Orang bakal jadi menteri saya. Ayo masa bodoh saya karena udah kagak mau suruh apanya gogah saya gitu dah. Udah kagak mau saya dah. Pokoknya ceramah tahlil aja udah. Pokoknya ceramah maulid aja udah. Nah kalau saya dukung salah satu, nih ada kagak nggak sama semua kan nih? Agak. Misalnya saya dukung Anies misalnya nih, misalnya. Ya. Itu kan ada di sini nih yang dukung Ganjar Pranowo, kan ya? Ada yang dukung Prabowo. Haji Muryar kan beda dia dukung. Orang Jawa dia, orang Jawa sama. Iya, maksudnya biar sama semua kita, biar akur, ya, biar ukhuwah kita bersatu lagi Pak, ya. Bukan karena gara-gara gituan nih kita apa bermusuh-musuh, sampai kagak nanya sama tetangga, ya Allah sayang, ya. Ntar kita masuk ke dalam kuburan ditanya sama malaikat, kita nanya man robuka, waman nabiyuka, wama imamuka, wama kiblatuka, waman ikhwanuka. Kita bisa jawab, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Siapa Nabimu? Muhammadun Nabi. Bisa kita jawab. Siapa, kemana kiblatmu? Ka'bah kiblat saya. Siapa imammu? Quran imam saya. Ditanya yang terakhir sama malaikat, waman ikhwanuka, siapa teman-temanmu? Melegep, nggak bisa jawab. Ngapa emang kita nggak bisa jawab Pak? Itu tadi ibadah marajin, sama tetangga mulu bekia, sama saudara sampai 3 tahun kagak nanya, pada bermarah-marahan. Ya Allah, sampai mutusin tali silaturahim. Kata Nabi, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, ayo saudara yang dimuliakan Allah, ya, dari tahlil yang kita lakuin pada malam hari ini, jadiin ini semua wasilah
jadiin ini sebagai alat, jadiin sebagai fasilitas, biar kita jadi orang-orang yang lebih baik, supaya nanti kita ketika mati kita dalam keadaan yang baik, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang sukses itu bukan orang yang punya harta banyak, bukan orang yang punya duit berlimpah, bukan orang yang punya mobil mewah, bukan orang yang pangkatnya tinggi, enggak. Tapi orang yang sukses itu Pak, matinya husnul khotimah, masuk ke dalam surga. Itu yang disebut dengan orang yang sukses Pak. Ya mudah-mudahan almarhum Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah, sehingga beliau mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Kita doain almarhum wal maghfurlah Bapak Semin bin Haji Seman. Allah ampuni salah dosa khilafnya, Allah terima iman Islam dan amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Seluruh keluarga yang ditinggalkan Allah berikan ikhlas, tabah, kekuatan iman Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang hadir malam hari ini panjang umur, sehat walafiat, murah rizki, apa yang kita hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, kita yang sehat Allah pelihara kesehatan kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah agar kita bisa selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil madhkurat ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya sampaikan mohon maaf kalau lebihnya. Jam 9 lewat 10 menit. Kelewat 10 menit ini. Biasanya jam 9 udah kelar biasanya kan. Ini kelewat 10 menit karena tadi saya ada acara yang pertama dulu ya, jadi kemarin yang kedua. Ntar mau lanjut lagi yang ketiga. Ya lagi beginilah. Makanya kalau lagi bulan Maulid begini Pak, lurah gajinya kalah sama penceramah. Lurah kalah gajinya penceramah. Lurah paling sebulan kayaknya 20 juta. Lurah. Kita ceramah nih dari pagi sampai ini udah tempat yang keempat nih. Atau lagi kelima. Lah kalau setempat 5 juta udah begitu kan? Ya kan? Kalau. Ya cuma kalau bikin kan misalnya itu ya. Jadi itu saudara yang dimuliakan Allah, masing-masing lagi ada enaknya gitu ya. Kalau lagi begini lagi enak gitu. Tapi kalau bulan Abid pada manyun. Ya Allah, maafin kurang lebihnya, mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Ya terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.